A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Kita diizinkan Allah bangun lagi subuh hari ini masih dalam hidayah dan kasih sayang Allah. Allah izinkan kita menyebut namanya, Allah izinkan kita memuji namanya, Allah izinkan kita bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itu adalah sebuah nikmat yang mahal dan tidak diberikan Allah kecuali pada orang-orang yang diridhoi dan diizinkannya. Nah, abang kakak yang diridhoi Allah, abang kakak yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita melihat lagi gitu dan mentadaburi sama-sama tentang flashback. Ada 8 ujian, ada 8 tanda kutip ya Tuhan palsu, ada 8 sandaran palsu yang selama ini menjadi kebanggaan atau menjadi kegelisahan. 8 Tuhan palsu ini yang kadang-kadang mengganggu kehadiran Allah dan Rasulnya di hati kita. Cobalah lihat bagaimana Allah menyusunkan dengan urutan-urutan yang menurut saya urutannya ini istimewa. Bapak, anak, saudara, pasangan, keluarga. Khusus untuk 5, 6, 7, itulah yang paling masalah. Apa tuh? Harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha, rumah-rumah yang kamu tempati, tempat tinggal yang kamu bangga-banggakan, komplek elit yang hari ini jadi kebanggaan pride-mu, bentuk rumah yang desain minimalis, desain modern, desain Eropa dan segala macam yang kau posting-posting di Instagrammu, yang kau pamer-pamerkan tuh ahabba ilaikum minallah wa rasulih, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Pagi ini saya tiba-tiba tersadar punya rumah sendiri, ya tidak boleh pamer-pamer dan tidak boleh bangga-bangga. Apalah lagi coba ngontrak gitu. Bisa kebayang nggak punya rumah kayak saya ngontrak terus bangga gitu? Kontrakan saya. Ya ada orang sombong karena hartanya, ada orang sombong karena kemiskinannya. Apa tanda orang tuh sombong karena kemiskinannya? Dia bilang, aku untuk apa sholat? Emang sholat bisa datangkan duit? Nah itu sombong karena kemiskinan. Aku udah sholat lama ya, tak dikabul-kabulkan. Husnuzon, prasangka baik itu panjang sekali PR-nya. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih. Saya mau bahas sedikit tentang ahabba ilaikum. Ahabba asyaddu hubban, lebih kamu cintai. Minallah wa rasulih. Nah, ayat ini sering kepotong kadang-kadang, lupa ada kata-kata wajihadin fi sabili. Jadi derajatnya tuh hubbun dengan jihadun. Nah, ini yang mau saya bahas pagi hari ini. Kalau dikombinasikan dua kata ini berarti hubbul jihad. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih, ada hubbullah wa rasuluh, mahabbatullah wa mahabbatur rasul, ditambah dengan jihadun fisabili, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Ada hubbun, ada jihadun. Kalau hubbun tandanya apa? Berkorban. Apa tanda orang itu hub? Nah, pagi ini kita bahas ya. Hari ini bulan Oktober ya.
mahabbatullah wa rasulihi. Mudhaf ilaih ya. Betul enggak? Mahabbatullahi wa rasulihi. Apa tanda orang itu mahabbah? Nomor 1, dijaga. Kata-kata dijaga ini dilakukan, apalagi dirawat, dipegang kuat-kuat sungguh-sungguh, dan seterusnya. Yang kedua, tanda-tanda orang itu mahabbatullah adalah mau berkorban. Abang kakak saya juga lagi belajar ya. Saya juga lagi berusaha gitu. Saya sedang berusaha SSB. Saya sedang berusaha. Mahabbatullah wa rasul. Dilakukan, dirawat, dipegang kuat-kuat. Kak, kenapa nak mau buka jilbab, Kak? Ini saya lagi menjaga. Kenapa kakak STW? Ini saya menjaga Allah dan Rasul. Kenapa kakak pakai kaos kaki? Ini ngejaga. Kenapa kakak tidak berzina aja? Suami kakak kan jahat sama kakak. Dan saya sedang berusaha. Kenapa kakak tidak cari ya laki-laki lain? Suami kakak itu tak bisa diharapkan. Mabuk ya kerjanya, marah-marah ya kerjanya. Udah tinggalkanlah. Masih bisa bersabar. Kenapa abang tidak tinggalkan dia? Istri abang tuh dia bermasalah, tidak taat sama suami, tidak jalankan syariat. Biarlah. Kenapa milih? Dan bahkan ada yang harus dikorbankan. Disinilah kita belajar kehidupan. Disinilah Allah mau lihat sungguh atau enggak kita. Kenapa Ayaman sekarang banyak bahas tentang dimensi ini? Karena yang saya lihat masalah itu aja sebenarnya. Cuma karena kita salah merespon masalah, salah merespon ujian, skor akhirnya jadi beda gitu. Nah, umat ini kalau menurut saya harus ada universitas respon Indonesia gitu. Fakultas respon, fakultas matematika ada. Apalagi? Fakultas apa lagi? Fakultas bahasa Inggris. Fakultas apa lagi? Tata boga. Padahal salah satu ilmu penting dalam kehidupan itu fakultas respon. Kapan kita harus ikhlas, kapan kita harus ridho, kapan kita harus sabar. Itu kan seni betul. Berapa banyak orang yang masalahnya sangat berat, tapi ketika dia merespon dengan respon yang benar, Allah selamatkan dia. Semua masalah, abang kakak, itu dialami oleh orang-orang ganti-gantian. Cuma mungkin hadiah hari Senin, Ibal hari Selasa, Ridwan hari Rabu, Aris Harial hari Kamis, Kem hari Jumat. Nanti mau putar lagi, pindah ke Nizar Sabtu, Ahad, Aidin, putar lagi kajian. Gitu ya tuh. Watilkal ayyamu nudawiluha. Apa yang harus kita upgrade? Cara kita merespon sesuatu. Marah atau muhasabah, ikhlas atau ngedumel, ridho atau marah, sabar atau lawan. Itu aja terus. Peta pola pasti sama. Nah, Allah melihat mahabbatullah wa rasuluh, Allah melihat kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya ini dengan satu, apakah kita menjaga yang sudah ada? Yang kedua, apakah ada harta atau jiwa yang sudah kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya? Surat 8 ayat surat 9 ayat 24. Ini masih sambung terus nih ya. Belum habis rasanya saya bahas 924 ini, karena kemarin baru menyebutkan jenis-jenisnya. Dilakukan, dirawat, berkorban harta dan jiwa.
Jadi berkali-kali nih, mengingat yang belum ada atau mensyukuri yang sudah ada. Itu mulut kita. Apa? Itu mulut. Faktanya, sendal dah berapa biji di rumah? Kok kayak kurang ya sendalnya? Belum ada sendal untuk pergi ke bulan kayaknya. Cari lagi, buka lagi Tokopedia, buka lagi ini. Tas nih kayaknya kurang inilah nih. Padahal udah berbiji-biji tas tuh. Warna ini kurang kayaknya untuk matchingkan sama teh ugi nih, kuning gitu kan. Ini filter mata nih, apa namanya, softland. Belum ada yang gambar kuda Nil kayaknya. Jadi tak habis-habis. Yang suka motor keluaran ini baru keluar, random sekali. Nanti sebentar-sebentar Harley, sebentar-sebentar Ducati, nanti balik lagi ke Vespa. Jadi motor klasik, mendadak klasik, nanti mendadak jadul, pakai C70, lompat lagi, balik lagi ke Harley, putar situ ya. Dipakai, tak ada. Yang pakai malah orang lain. Yang pakai siapa? Si Asep. Di pondok ini banyak gak Asep? Assalamualaikum Kiai, izin pinjam Kiai. Si Asep semua tuh. Jilbab warna coklat, coklat muda, coklat kaki, coklat krem, coklat tiramisu, tak apa-apa ya. Penuh rumah, penuh lemari, dipakai? Tak ada. Itulah mahabbatullah, mahabbatur Rasulullah. Tanya, mana yang kau korbankan untuk aku? Saya bilang bisa berani ngasap kemarin waktu saya ngisi di satu daerah lah, berasap semuanya. Saya bilang satu bungkus rokok berapa tuh Kiai? Saya bilang 15.000. Terus bisik yang satu, tak ada sekarang rokok 15.000 deh, kata dia. Tak ada rokok 15.000 deh. Itu orang Sunda lah, orang Sunda ya. Orangnya tolib tuh, orangnya tolib. Tak ada deh. Mungkin. Kalau udah kumpul di situ kan berasap semua Bang Abu. Waduh, solawat gak? Kawan berasap. Gak ada nge-vape tak ada, asap semua. Dari mulai Andra and the Backbone, Sampurna maksudnya, sampai merek-merek tak jelas, tak apa-apa mereknya, Kubota, tak jelas mereknya, Yamaha ya kan, Changhong. Waduh, berasap budak tuh. Saya bilang berani ngasap, saya bilang berani kurban. Sekali ngasap 15.000 sehari, kali 30 hari 450.000, kali 12 bulan 450.000 kali 12 5 juta. Dapat tak kambing? Semuanya jawab, tak dapat, kata dia. Yang satu nyeletuk, dapat 2 ekor Pak Ustaz. 2 ekor. Kurban tak? Tak ada. Jadi bohong salawatnya. Apa yang dia salawatkan tuh? Banyak tak olis? Salawatan kan, maulid kan, kurban. Kalau bisa ayam tuh jadi kurban, ayam tuh dari kurban. Kesal ayaman. Kesal gak ayaman? Kesal juga sebenarnya. Tapi nak diapakan, begitu memang. Nah, daripada maksa orang lain, kita nunjuk muka seorang. Abang kakak, kalau kita niat memang berkurban, Allah mintanya tiap bulan atau setahun sekali? Ada tak duitnya sebenarnya? Apa sih yang tak ada sebenarnya, coba tanya. Tak ada niat, udah itu ya. Saya tak ketemu alasan lain gitu. Tak berduit tuh rasanya mustahil.
Allah bukan minta tiap bulan macam leasing. Allah bukan minta tiap bulan. Allah minta setahun sekali. Kau kurbanlah, kata Allah, untuk aku. Sekarang pertanyaannya, kurban itu untuk menyelamatkan Allah atau menyelamatkan kita sih? Nah, bayangkanlah, dia katanya sayang sama Allah dan Rasulnya, katanya cinta sama Allah dan Rasulnya, berkorban sesuatu yang memang diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, yang itu balik lagi ke dirinya, tidak mau dilakukan. Coba lah, cuman itu di luar parkiran BKMT tidak tahu. Maka saya selalu ngulang-ngulang kalimat lama tuh kan, kalau ada niat pasti ada jalan, kalau tak ada niat pasti banyak alasan. Mahabbatullah wa rasulih, salah satu energi tertinggi, strong why paling hebat untuk seseorang itu bisa berbuat dan tetap taat, tetap istiqomah, tetap disiplin. Mahabbatullah wa rasulih. Tanda-tanda seseorang itu mahabbatullah, dijaga, dirawat. Abang kakak pasang niat lah. Berapa bulan lagi nih Idul Adha? Kita di Baitul Mal ada kan simpanan kurban kan? Cicil. Bukan masalah tak ada duit. Saya berani bilang orang tuh tak kurban tuh bukan tak ada duit, tak ada niat. Dah titik. Udah saya ingatkan berkali-kali dah. Kurban. Harta yang kita kurbankan itu kecil masih, kambing, sapi. Ya kan? Ada lagi yang harus dikurbankan. Apa itu? Jiwa. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Nah, ketika itu sudah masuk di zona jiwa, zona harta, inilah yang disebut dengan jihadun fi sabilillah. Wa jihadun fi sabilillah. Di situ antum, ini foya-foya sama istri atau mengeluarkan duit untuk bayar zakat. Di situ perang. Healing ujung-ujungnya hilang, atau memberi hadiah untuk orang yang memerlukan. Foya-foya untuk diri pribadi, atau justru menahan nafsu pribadi supaya bisa bersedekah lebih banyak untuk orang lain. Situlah dia jihadun fi sabilillah. Bi amwalikum wa anfusikum, Allah bilangnya. Amwal, bi amwalikum wa anfusikum. Allah pakai lafzul jama'. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. 9:45. Kebalik. Ayat mujahidin tuh 495 kan? La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. 2 kali disebut Allah. 'Alal qa'idina darajatan. Wa kullan, dan masing-masing yang dengan amwal ataupun dengan anfus, wa'adallahul husna wa faddalallahul mujahidina 'alal qa'idina ajran azima. Berapa kali Allah nyebut mujahidin? 3 kali. Berapa kali Allah nyebutkan amwal wal anfus? 2 kali.
Jadi kalau mau disebut sebagai mujahid, orang yang bersungguh-sungguh di mata Allah, lihatlah sudah berapa banyak amwal dan anfus yang kita geser untuk jalan Allah. Ustaz, Ayaman, saya belum punya duit Ayaman. Oke, ada anfus? Ada tenaga? Antum tidak bisa bikin yang baru, besarkan yang udah ada. Jangan sampai bikin ndak merobohkan yang udah ada. Antum mau mulai sesuatu yang baru, mulailah dengan nama Allah. Modbis, modal bismillah. Modal bismillah. Saya tidak larang antum bikin kebaikan apapun. Bikinlah kebaikan itu selama itu baik menurut antum, selama itu benar. Tapi pastikan yang antum lakukan itu benar sesuai dengan Quran, benar sesuai dengan syariat. Apa yang benar Ayaman? Niatnya. Apalagi Ayaman? Caranya. Benar secara niat, benar secara cara. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Allah menggunakan kata-kata faddala yufaddil. Artinya tasydid itu menunjukkan ada kelebihan yang tidak Allah berikan kepada hamba-hamba yang lain. Antum mungkin tidak kaya gitu, tapi Allah kasih rezekinya luas. Antum mungkin hari ini belum terkenal, tapi Allah kasih kemudahan dalam semua sisi kehidupan. Antum mungkin tidak kayak orang kebanyakan yang mungkin mudah sekali dapat sesuatu yang dia mau gitu, tapi Allah jaga antum dari barang-barang yang haram. Faddalah, Allah melebihkan derajat. Namanya dilebihkan derajat tuh VIP kan, very important pisan. Nah itulah yang saya sebut dengan hamba Allah istimewa. Tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langitnya Allah. Itulah dia namanya hamba Allah istimewa. Faddalallahu al-mujahidin. Kenapa mereka disebut mujahidin? Karena mereka bi amwal wa bi anfusi. Kata Allah tadi, kalau 8 Tuhan palsu ini lebih kamu cintai, ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu. Kan di sini ada kata-kata faddola, lawannya adalah fatarabbasu. Berarti yang faddola itu diangkat, kalau fatarabbasu berarti disunjamkan Allah, dijatuhkan Allah, dibenamkan Allah. Walaupun dia punya kamera bagus, punya konten kreator bagus, punya ini itu dan segala macam, pengen coba-coba mau naik ke permukaan, sengaja usaha biar viral, biar terkenal, sama Allah disunjamkan. Menyeramkan. Kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan hari ini. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, di hari Jumat yang penuh dengan kebaikan-kebaikan ini, kita merenung sama-sama, kita tadabbur sama-sama. Apa yang kira-kira bisa saya kasih untuk Allah dan Rasulnya? Apa bukti kecintaan saya kepada Allah dan Rasulnya? Apakah saya sudah menjaga, sudah berkorban? Apakah saya sudah bersungguh-sungguh di jalan Allah, BTT, benar, teliti, tuntas? Jihad itu kan BTT. Apa BTT? Benar. Antum memulai sesuatu, selesaikan apa yang sudah antum mulai. Kalau bilang bosan, SMK, siapa orang yang paling bosan ngisi SMK atau hadir SMK? Saya lah. Kita kan bisa tak datang. Orang sekali ya saya tak datang pada itu, kaulah kau yang ngisi. Ya kan? Antum bisa nonton SMK dari rumah, nonton SMK lewat Zoom, sesekali ikut apa ya Zoomnya, sesekali juga tidak ikut gitu kan.
Siapa nak saya tunjuk? Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai jihad saya juga. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai bagian dari saya membesarkan agama Allah. Semoga Allah ridho dengan yang saya lakukan. 11 tahun duduk di sini ngomong sama orang yang beda-beda, tapi mengulang-ulang materi yang sama. Maka orang akan mudah bilang, materinya itu terus diulang-ulang. Kau cobalah gantikan aku selama-lama seminggu ya. Ada yang mau? Pak dokter mungkin? Lebih enak dengar ya. Saya pun pengen juga dengar kayak antum-antum tuh. Dan setiap materi yang saya sampaikan kan bukan cuma sekedar materi kan. Nanti tuh ada ujiannya. Saya lagi bahas apa, balik ke rumah, di pondok, di lagi safar, ada ya pakai baju Universitas Kehidupan, ikhlas ridho sabar, terbang naik pesawat kena tinggalkan pesawat. Nah, ujiannya ada di baju kaosnya. Mantap gak? Giat gerakan infak alat tulis. Ujiannya namanya itu. Wah, waktu awal-awal distribusi ramai. Awal program semua ikut. Begitu udah jalan, aku juga. Dia gak yang fundraising, dia gak yang nyetak, dia gak yang desain, dia gak yang ngantarkan, dia gak yang ketemu kiai. Gimana Pak Dokter? Mantap, mantap. Keren, keren. Saya bilang tuntaskan apa yang sudah antum mulai. Anak muda tuh panas-panas teh ayam. Semangat memulai, tak semangat menyelesaikan. Kok cari nama, dapat foto sih semua mau. Datang Ustaz Busoma, semua langsung kami dari gerakan ini. Pas distribusi mana ada dia? Tuh belau. Bukan aku tak tahu gaya-gaya orang-orang itu. Tahu saya yang ahli foto, yang ahli bikin konten, cari muka, tahu saya orang-orang itu. 11 tahun saya di sini nih. Wah, sibuk luar biasa. Nanti kita tak ngasih ruang, marah-marah. Ayaman tuh pelit, gak ngasih kami. Ini kan kami mau beramal soleh. Asnak, sumpah lu tuh pakai ini. Masukkan. Baru dia puas. Muka tuh apa enggak kak? Ya kan? Karena mungkin dia perlu masih cari muka itu. Kenapa? Dia sedang kehilangan muka. Pahala dari pesan dari awal, kalau kau berbuat karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Dari sekian banyak orang di muka bumi ini, Allah pilih kita untuk menjalankan itu. Harusnya bahagia. Antum tahu rasanya jalani infak beras, ngurus masjid. Belum lama sih, baru 11 tahun tuh, apalah rasanya. Baru tuh berapa? Setahun. Berarti kurang 10 tahun lagi. Abang-abang, kakak-kakak paskas yang di tengah jalan berhenti ya, baru mikul-mikul beras sebulan 2 bulan, sekali 2 kali, udah langsung baper. Kenapa kak? Tak dapat kaos. Kenapa kak? Topi tak dikasih, tak dapat pin. Saya tidak di japri. Kan di grup ada. Ya saya tidak mau di grup. Saya maunya di japri langsung. Pak gitu lah. Gimana? Asik ah. Betul tak? Ada tuh yang gitu-gitu tuh. Hafal saya. Di grup dia biar bisa alasan gitu. Dia bilang, saya tidak baca. Ketimpa-timpa grupnya. Si paling banyak grup. Apa?
Si paling banyak grup, si paling WhatsApp. Dikira kita berdakwah ini cuma mikirkan dia ya. Di kontak handphone kita nih kayaknya cuma ada nama dia ya. Karena enak ngomong ke pakai Pontianak kan, pajo gila. Bukan cuma kau aja. Jul, ngarah Jul. Nah, saat itu kita bisa memilih untuk nampar, nempeleng atau diam, ngalah. Jadi kalau mau jujur, apa yang terasa ujian itu powerful gitu, lebih terasa lagi anfus. Kalau amwal tuh jelas lah ya, artinya misalnya kalau kita ngasih sembako gitu, dimakan orang, dah jadi pahala insya Allah, jadi kebaikan. Tapi kalau jiwa ini, anfus ini, itu udah baik nih. Kita berharap kita ini kan berbuat baik ya. Fussilat 4133 nih. 4134. Nih saya kasih contoh ya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kau baik, aku baik, kau jahat, aku baik. Coba ulang. Kau baik, aku baik, kau jahat, aku baik. Mantap enggak tuh? Wah, mulut yang ngomong mantap. Prakteklah. Prakteklah. Kau baik, aku baik, kau jahat, aku baik. Perintah Quran 4134. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Cuman tuh Fussilat 41. Buya Hamka. Saya dapat cerita dari Bang Fajar. Mantap. Kena penjarakan sama sahabatnya, yang katanya kawan. Di film pertama kan dibilang sahabat kan? Saudara kata dia. Habis itu dipenjarakan ya saudaranya. Pas mau mati minta disolatkan sama saudaranya. Datang tak Buya Hamka? Datang. Disolatkan tak? Disolatkan. Apa tak keren? Akhirnya ketemu saya jawabannya. Ternyata ulama itu sudah terbeli jiwanya, sudah dibeli sama Allah Subhanahu wa taala, dan bayarannya adalah surga. Kau baik, aku baik, kau jahat, aku lebih jahat. Saya tidak ada ngajarkan kayak gitu. Kau baik, aku baik, kau jahat, aku baik. Idfa' billati hiya ahsan. Ngapa kakak melakukan itu? Ngapa abang melakukan itu? Saya mempraktekkan apa yang Allah firmankan. Yang sebut dia, yang sebelah saya. Tanggal 10 6, 7, 8, 9, 10 5 hari. Pas berarti 50. Udah pas. Wah iya. Jadi anfus ini memang ujiannya untuk orang-orang pilihan. Anfus ini perlu energi lebih gitu untuk mempraktekannya. Kalau kau baik, aku baik, itu biasa gitu loh. Ini ada orang baik sama kita nih, terus kita balas dengan kebaikan. Tuh menurut saya masya Allah gitu loh, so sweet banget. Tapi orang jahat, antum baik, ajib gitu. Tahu rasanya enggak? Tahu enggak rasanya? Pokoknya masya Allah tabarakallah lah pokoknya. Gimana? Masya Allah tabarakallah lah ukhti. Nontonlah Buya Hamka. Insya Allah nanti tayang Buya Hamka versi 2. Hebatnya Bang Kakak. Allah bilang begini. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim.
kita berbuat baik sama orang yang jelas-jelas jahat sama kita, tapi ketika kita ketemu, kita bertingkah laku seolah-olah tak terjadi apa-apa. Wah, asik nah tuh. Ini apa ya, kalau main film tuh professional player, aktor profesional. Sampai sutradaranya tuh bingung gitu. Ini harusnya ini ditusuk tadi nih. Tuh, kok malah dikasih hadiah? Oh ternyata dikasih hadiah makanan dalamnya racun misalnya gitu. Tidak. Plot twist. Dan kita lanjutkan kalimatnya. Masya Allah, lembut hati abang. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Ayat ini nih, saya ini pernah bilang bodoh sama orang. Bodoh kau nih, ngapa kau tak lawan gitu. Saya digitukan sama orang. Seandainya ayat ini dicabut sama Allah, pasti saya lawan. Seandainya ayat ini dibuang sama Allah, pasti saya lawan. Enak banget kan bilang plat Jogja tuh A banget itu. Kan ada uduk banget, ada kan uduk banget ini dulu. Ada uduk banget, ada A banget. Apa yang saya maksud? Itu kalau pernah nonton film-film kartun tuh, Paw Patrol tuh loh. Scooby-Doo. A banget. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Kata Allah, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong sama sabar. Yang bisa mempraktekkan itu hanya orang yang sabar, kata Allah. Dan sabar itulah yang mendatangkan pertolongan. Anehnya Bang Kakak, anehnya justru saat kita melawan hawa nafsu kita melawan maunya kita, justru Allah datangkan pertolongan saat kita bersabar. Inilah Quran. Ini hebat betul, Masya Allah, tabarakallah. Saya ini kalaulah bukan karena lagi berusaha mengikuti ini, banyak dah ikut gaya asli saya. Pokoknya senggol bacok, pokoknya apa? Senggol bacok. Kau jangan mancing-mancing aku. Kan gitu bahasanya. Kau jual, aku borong. Bukan lagi beli, kalau beli sikit. Tapi Allah bilang wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Oke lah, mungkin sabar tuh hanya penilaian Allah ya. Tapi ada kalimat di akhir yang bikin saya tuh oke, baik, siap, bismillah ya Allah, aku pengen coba hidup alternatif. Apa? Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Orang itu, kata Allah, yang bisa mempraktikkan itu adalah orang-orang yang dapat keberuntungan yang besar. Akhirnya budak-budak yang nangis. Saya tidak terima kiai digitukan. Ngapa mereka sampai hati gitu kan kiai? Saya bilang, kiai gimana? Terima. Orang masuk serdam saya buka mata bisa pejam tidur kok sampai sini. Itu tadi malam tuh. Saya sadar tuh masuk serdam, jalan goyang-goyang kan, bangun saya sebentar. Oke, sampai sini. Tahu-tahu saya terlelap lagi, bangun sudah sampai di depan kantor IMM. Oke, udah sampai. Berapa menit lah tuh dari serdam depan sampai sini. Saya bisa tidur dalam waktu sekian menit. Hadiah dari Allah. Biasa saya safar tuh tidur kan. Kemarin Jakarta, Ponorogo itu banyak ngobrol gitu. Dari Ponorogo ke Bandung ngobrol lagi. Cerita di mobil dan segala macam sama kawan-kawan di mobil Bahagia Pictures. Bahas ini salah satunya. Saya bilang ayat inilah yang kadang-kadang bikin saya tuh termenung gitu. Allah. Kalau kisah nabinya apa? 3 kisah yang selalu saya ingat-ingat. Cerita Abu Sufyan, Fathu Makkah, cerita Yahudi buta disuapkan oleh baginda Rasulullah, dan cerita Taif yang sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditimpakan ke Penduduk Taif. Kalau 3 ini tak ada ceritanya,
ayat ini dihapus sama Allah. Oh, kau jual aku borong. Selesai. Betul tak? Kita ini kan punya nafsu semua. Ayo baca sama-sama. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Yang bisa mempraktekkan itu hanya orang yang sabar. Yang bisa mempraktekannya hanya orang-orang yang dapat keberuntungan yang amat sangat besar sekali. Bayangkan tuh, amat sangat. Mana levelnya muflihun dengan dzu hazzin azim? Mana yang lebih tinggi? Muflihun atau dzu hazzin azim? Mana? Dari kata-kata aja antum bisa rasakan. Ayo, muflihun atau dzu hazzin azim? Udahlah, dzu hazzin azim. Nah itulah kalau belajar bahasa Arab jadi bisa ada rasa. Kalau antum tak belajar bahasa Arab cuma tengok terjemahan ya. Hebat tak bahasa Arab tuh? Harus belajar bahasa Arab. Belajar sama kakak. Berdoa minta sama Allah. Ya Allah, kasih saya ilmu biar bisa belajar bahasa Arab di sisa hidup saya. Kau baik, aku baik. Coba bilang. Kau jahat, aku baik. Oke. Bisa tak? Bilanglah saya sedang berusaha. Itulah jangan bosan jadi orang baik. Harus bisa bahasa Arab. Sebelum mati berdoa sama Allah, sujud nangis setiap hari, ya Allah kasih ilmu ya Allah, bahasa Arab dari Engkau ya Rabb. Sujud tuh loh, sujud tuh, berdoa dalam hati, ya Allah bukakan otak hamba ini ya Allah supaya bisa belajar bahasa Arab. Bimbing hamba ya Allah supaya bisa belajar. Tidak ada motivasi terhebat kecuali dari dalam diri sendiri. Saya dulu dengan izin Allah belajar bahasa Arab 3 bulan. Alhamdulillah atas izin Allah bisa 3 bulan. Kalau ada niat, bilang saya sedang berusaha. Saya sedang berusaha. Supaya nanti antum baca Quran tuh ada rasa gitu loh. Supaya nanti ketika dengarkan ayat-ayat Quran tuh, ini Allah tuh ngasih teguran dia gitu loh. Jadi baca Quran tuh enggak baca terjemahan. Sampai nanti antum Allah mudahkan bisa baca Quran yang begini. Nah nih. Oh, lu tengok, nampak tak? Bahasa Arabnya udah. Ini kan Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Taftish Jama'atun min ulama'i tafsir. Jadi ini Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'an. Jadi ini resume dari beberapa tafsir-tafsir yang ada. Ini saya dapatnya di Masjidil Haram. Dikasih sama salah satu syekh di sana. Saya tidak tahu masih ada atau enggak, tapi ini tidak dibagikan bebas ke orang-orang umum. Terjemahannya pakai bahasa Arab juga, ini tafsir. Misalnya kita baca ya, kita buka Fussilat 41, di sini ayat 34. Nah, kita baca ya. Apa penjelasan ayat 34? Wa may yulaqqaha illal ladzina sabaru wa may yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Kita baca tafsirnya. Ayat 34. Empat 35. Di ayat 34 kita baca ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tafsirnya, mukhtasar tafsir. Wala yastawi fi'lul hasanat wat ta'at allati tardallah. Wala fi'lus sayyi'at wal ma'asi allati taskhattuhu. Idfa' bil hasalat allati hiya ahsanu isaatan min asa man asaa ilaika minan nas. Masya Allah.
balas dengan balasan yang terbaik atas perlakuan jahat orang ke atas dirimu. Isaatun man asaa ilaika. Astaghfirullahalazim. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun sabiqatun, ada permusuhan di masa-masa lalu. Idzan dafa'ta isaatuhu bil ihsan ilaihi ka'annahu qaribun syafiq. Cuman lah. Paham kan semuanya? Paham enggak? Jadi kalau ada orang yang bermusuhan di antara kalian, bainaka wa bainahu adawatun sabiqah fi sabiq, di masa lalu, idzan dafa'ta isaatuhu bil ihsan ilaihi, kau balas kejahatan dia itu dengan kebaikan. Ka'annahu qaribun syafiq, seolah-olah kau itu adalah teman yang sangat dekat, udah saudara, udah macam adik-beradik. Dah, kita lanjut. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Di ayat 35-nya. Wala yuwaffaqu li hadhil haslah alhamidah illa alladziina sabaru. Orang itu tidak akan sampai di level kebaikan yang seperti ini, al-haslah al-hamidah, kebaikan sifat-sifat terpuji ini, illal ladzina sabaru alal idza, kecuali orang yang menahan atas rasa sakit yang ditimpakan kepada seseorang, kepada dirinya. Wa ma yulaqaunahu minan nas minassu. Sebenarnya keburukan yang orang lakukan itu tidak menimpa dirimu sedikit pun. Nah, gitulah kira-kira. Wala yuwaffaqu laha illa dzu nasibin azim. Kalau orang bisa mempraktekkan yang tadi, bisa menahan, bisa sabar, bisa tak berbuat baik, pasti dia dapat nasib yang, dapat keberuntungan yang besar. Lima fiha minal khairil katsir, karena dia melakukan kebaikan yang banyak. Kau baik, aku baik, kau jahat, aku baik. Lima fiha minal khairil katsir wan naf'a wal wafir. Masya Allah. Masih tetap an-naf'u al-wafir. Jazakumullah ahsanal jaza. Wafir itu kan berlimpah, ya kan? Wafir itu berlimpah. An-naf'ul wafir pakai mudhaf apa? Na'at man'ut. An-naf'u wal wafir. An-naf'ul wafir, bukan mudhaf ilaih dia, pakai apa? Pakai na'at man'ut. Ya kan? An-naf'u al-wafir. Ya kan? Pakai na'at man'ut dia, bukan pakai mudhaf ilaih. Apa kitabnya Yaman nih? Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran. Saya baca tafsirnya, ngambil poin pentingnya, intisarinya, saya jelaskan ke abang kakak di SMK ini. Nah, kalau kata Dilan, biar aku aja yang belajar. Ya kan? Kata Dilan gitu. Tapi sutradaranya mau belajar bahasa Arab, bagus. Sebelum mati belajar. Saya pun kadang-kadang, oh gitu maksud Allah ya. Oh ini maksudnya. Ini kan menarik ya kalimatnya ya. Habis itu kan wa imma yanzaghanna kaminasyaitoni nazun fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Begitu kita sudah punya azam nih, aku mau berbuat baik. Walaupun kau jahat, aku tetap baik. Setan bilang, jangan, lawanlah, pilih lagi, kicau udah. Allah bilang gitu. Wa in waswasalaka syaitanu fi ayyi waqtin basyir, sampaikan berita bahagia. Fa'tasim billah waljat ilaih, berpegang teguhlah pada Allah. Mantapkan niat, luruskan. Kau baik, aku baik, kau jahat, aku baik. Innahu huwas sami' lima taquluhu al-alimu bijalika. Masya Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, Allah maha tahu keadaanmu
Tidak ada zat yang paling mengerti diri kita di muka bumi ini kecuali Allah Rabbul Alamin. Masya Allah. Jadi nanti abang kakak Ayaman bisa, ada enggak cara mudah belajar bahasa Arab? Ada, mimpi. Gimana cara mudah belajar bahasa Arab? Mimpi. Tidur bentar, ngiler-ngiler sedikit, aku udah bisa bahasa Arab gitu. Bangun, itu cara mudahnya. Mau dapat kau baik, aku baik, kau jahat, aku baik. Oke enggak? Iya ke? Benar sedikit? Hah? Kau baik, aku baik. Ya, kita berusaha Bang Kakak. SSB apa? Apa SSB? Saya sedang berusaha. Jadi ada yang mau belajar bahasa Arab tanpa harus susah payah? Tidur, mimpi, beliau-beliau sedikit, insya Allah. Minta sama Allah supaya bisa bahasa Arab yang dipakai untuk memahami Al-Quran. Oke? Ya? Masih ada umur kan? Masih ada? Bismillah. Semoga Allah bimbing kita ya, bisa mempraktekkan Fussilat 41 ayat 33, 34 dan 35. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum, berkah selalu, sehat-sehat semuanya ya. Panjang umur, murah rezeki, dimudahkan Allah dalam segala urusan. Ayaman minta doa ya, hari ini akan safar, melanjutkan perjalanan lagi, perjalanan GSM, golek sanggup mati. Perjalanan untuk cari bekal mati untuk istri, anak-anak, keluarga. Berharap semoga apa yang saya lakukan jadi pahala kebaikan yang juga diterima oleh keluarga saya, orang tua saya, anak istri saya. Insya Allah saya juga terus mendoakan abang kakak di hari Jumat yang penuh berkah ini. Kita semuanya lagi cari bekal abang kakak. Jadi safar-safar saya pergi keluar kota, pergi ninggalkan anak istri, saya doa sama Allah sambil jalan. Saya berdoa, ya Allah, semoga ini juga jadi bekal untuk saya bisa bawa istri saya, anak-anak saya ke surganya Allah, di surga yang terbaik, berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW. Jadi abang kakak jangan sampai cuma niatnya mau cari rezeki. Mohon maaf ya, terlalu rendah rasanya. Coba diniatkan safarnya abang kakak tuh pergi kemana-mana tuh, niatkan kalau memang itu di jalan Allah, niatkan ya Allah ini untuk membawa istri dan anak-anak saya ke surganya Allah. Saya sayang sama istri saya sayang sama anak-anak saya sayang sama keluarga saya pengen bawa mereka ke surganya Allah. Nah, gitu kira-kira doanya ya. Al-Fatihah. Ya kana guru ya kana stain asal-asal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih banyak abang kakak. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah ridhoi apapun yang sedang kita lakukan hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, khilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.